Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda. Saya dari program studi hukum keluarga Islam semester 2B Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah hukum perdata berhubungan dengan hukum waris. Di sini saya akan membagikan tentang 4 judul, yaitu yang pertama tentang penggolongan ahli waris, yang kedua tentang pengangkatan anak, yang ketiga bagian anak luar kawin, dan keempat terhapusnya hak dari ahli waris. Sama penggolongan ahli waris. Di Indonesia, hukum waris sangat erat hubungannya dengan hukum agama. Maksudnya di sini, apabila seorang pewaris merupakan seorang muslim, maka hukum waris yang digunakan ialah hukum waris Islam. Namun apabila seorang pewaris merupakan seorang non-muslim, maka hukum waris yang digunakan ialah hukum waris yang berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 jenis ahli waris. Yang pertama, ahli waris yang berhubungan dengan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Yang kedua, ahli waris yang berhubungan dengan surat wasiat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 golongan ahli waris. Yang pertama, yaitu golongan pertama meliputi anggota keluarga dengan garis ke bawah. Maksudnya di sini ialah anak-anak dari pewaris dan keturunannya, serta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang paling lama hidup. Golongan kedua meliputi orang tua dan sanak saudara dari pewaris. Orang tua di sini memiliki hak khusus, yaitu orang tua akan mendapatkan 1/4 bagian dari warisan yang telah diberikan oleh pewaris. Golongan ketiga meliputi anggota keluarga dengan garis lurus ke atas. Maksudnya di sini ialah kakek, nenek, atau leluhur dari pewaris. Dan golongan keempat meliputi anggota keluarga dengan garis lurus ke samping, yaitu sanak keluarga lainnya sampai dengan derajat ke-6. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara wanita atau laki-laki serta tidak membedakan siapa yang duluan lahir, melainkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ahli waris dari golongan pertama masih ada dan berhak untuk mendapatkan warisan, maka akan menutup kemungkinan untuk golongan-golongan berikutnya mendapatkan warisan yang telah ada. Ada beberapa syarat ahli waris untuk mendapatkan warisannya. Yang pertama, pastinya pewaris harus telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris atau para ahli waris berada di tempat ketika pewaris meninggal dunia. Di sini, seorang anak yang berada di dalam kandungan juga berhak untuk mendapatkan warisannya, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak yang berada di dalam kandungan sudah dapat atau sudah memiliki hak, termasuk hak untuk mewaris. Yang ketiga yaitu seorang ahli waris harus berhak dan cakap untuk mewarisi warisan yang ada, seperti yang tertuang dalam undang-undang. Judul yang kedua yaitu pengangkatan anak. Di Indonesia, seorang warga negara Indonesia apabila hendak mengangkat anak, ada beberapa jenis pengangkatan anak yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, yang kedua pengangkatan anak secara langsung, yang ketiga pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yang keempat pengangkatan anak menurut hukum adat. Syarat-syarat pengangkatan anak yang pertama yaitu kedua orang tua harus lengkap, yakni boleh apabila seorang suami merupakan warga negara Indonesia dan istri merupakan seorang warga negara Indonesia, ataupun kemungkinan lain boleh seorang suami merupakan warga negara Indonesia dan istri merupakan seorang warga negara asing. Syarat-syarat anak yang dapat diangkat. Yang pertama, anak belum berusia 18 tahun. Anak tersebut merupakan anak terlantar atau yang ditelantarkan. Anak tersebut berada dalam asuhan keluarga atau asuhan lembaga pengasuhan anak. Dan yang keempat, anak tersebut memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya, judul yang ketiga yaitu bagian anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak luar kawin dari anak zina atau anak sumbang.
dalam arti sempit, anak luar kawin bukan termasuk anak zina atau anak sumbang. Anak luar kawin dapat mendapatkan hak-hak warisnya apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh pewaris atau keluarga pewaris. Namun, bagian anak luar kawin ini tergantung dari golongan mana dia termasuk dalam hal mewaris. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dalam pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongannya sesuai dengan golongan yang telah kita bicarakan di atas tadi. Di sini saya akan langsung membicarakan tentang bagian-bagiannya saja. Apabila seorang anak luar kawin berada atau termasuk dalam golongan pertama, maka anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan 1/3 bagian dari warisan pewaris. Yang kedua, apabila anak luar kawin berada dalam golongan kedua atau ketiga, maka anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan setengah dari warisan yang telah diberikan pewaris. Dan ketiga, apabila anak luar kawin berada di golongan keempat, maka anak luar kawin berhak mendapatkan 3/4 bagian warisan dari yang telah diberikan pewaris. Yang masuk ke judul yang terakhir, yaitu terhapusnya hak mewaris. Seorang ahli waris dapat hilang hak warisnya atau terhapus hak warisnya apabila telah melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, ahli waris telah terbukti melakukan pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Yang kedua, ahli waris telah terbukti pernah melakukan gugatan kepada pewaris dengan ancaman hukuman terhadap tergugat yaitu 5 tahun atau lebih berat lagi. Yang ketiga, seorang ahli waris dengan kekerasan menahan atau untuk menulis atau mencabut wasiat yang telah ditulis oleh pewaris. Yang keempat, seorang ahli waris terbukti menghapus, memusnahkan atau menggelapkan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Di sini, seorang ahli waris bahkan harus mengembalikan hak-hak atau pendapatan yang telah dia dapatkan apabila telah terbukti melakukan kesalahan-kesalahan di atas sejak dia mendapatkan warisan tersebut, seperti dalam pasal 839 KUH Perdata. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.